Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cutrustika Putri Alhusna dengan stambuk K021 201 076. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Hasanuddin. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi saya. Selamat menyaksikan. Istilah tumbuh kembang yang terdiri atas dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah, atau dimensi pada tingkat organ, sel, maupun individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur dengan satuan berskala standar. Adapun pengertian perkembangan atau development adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Pertumbuhan mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Keunikan pertumbuhan adalah mempunyai kecepatan yang berbeda-beda di setiap kelompok umur, dan masing-masing organ juga mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda. Terdapat 3 periode pertumbuhan cepat, yaitu pada masa janin, masa bayi mulai dari umur 0 sampai 1 tahun, dan masa pubertas. Proses perkembangan terjadi secara simultan dengan pertumbuhan, sehingga setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Perkembangan merupakan fase awal meliputi berbagai aspek kemampuan fungsional, yaitu kognitif, motorik, emosi, sosial, dan bahasa. Perkembangan pada fase awal ini akan menentukan perkembangan fase selanjutnya. Kekurangan pada salah satu aspek perkembangan dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya. Berikut ada tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur, saling berkaitan, dan saling berkesinambungan dimulai sejak pembuahan sampai masa dewasa. Walaupun terdapat berbagai variasi, namun setiap anak akan melewati suatu pola tertentu. Tanuwijaya memaparkan tentang tahapan tumbuh kembang anak yang terbagi menjadi 2 fase. Ada fase prenatal dan fase postnatal. Setiap fase ini memiliki ciri khas dan perbedaan di masing-masingnya. Masa prenatal adalah masa kehidupan janin sebelum lahir atau masih berada dalam kandungan. Masa prenatal ini dibagi dalam 2 periode. Ada periode embrio dan ada periode fetus. Periode embrio dimulai sejak masa konsepsi sampai masa kehamilan 8 minggu. Adapun periode fetus itu kelanjutan dari periode embrio, yaitu mulai dari masa kehamilan 9 minggu sampai dengan masa kehamilan sang ibu. Selanjutnya ada masa postnatal atau masa setelah kelahiran. Masa ini dibagi dalam 5 periode. Periode pertama adalah masa neonatal, di mana bayi berusia 0 sampai dengan kurang lebih 2 tahun. Kemudian dilanjut dengan masa prasekolah, adalah anak yang berusia 2 tahun ke atas sampai maksimalnya 6 tahun. Di masa ini, anak laki-laki dan perempuan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara umum, belum spesifik. Nanti kemudian dilanjut dengan masa
sekolah atau biasa disebut dengan masa puberitas. Di sini anak laki-laki dan perempuan mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara spesifik, di mana anak perempuan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih cepat daripada anak laki-laki. Hal ini terlihat jelas di mana anak perempuan akan mengalami masa puberitasnya di usia 6-10 tahun dan berakhir di usianya yang ke-18 tahun. Beda halnya dengan anak laki-laki yang memulai masa puberitasnya di usia 10-12 tahun dan berakhir di usia akhir 20 tahun. Baik, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua. Ada faktor internal dan ada faktor secara eksternal atau dari lingkungan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari interaksi kedua faktor tersebut. Faktor internal yang terdiri dari perbedaan dari segi ras, etnik, keluarga, jenis kelamin, kelainan genetik, dan sebagainya. Misalnya ini ada anak yang terlahir dari suatu ras tertentu. Kita ambil contoh ras Eropa yang memiliki ukuran tungkai lebih panjang daripada anak yang berasal dari ras Mongol. Wanita yang berasal dari ras Eropa lebih cepat dewasa dibandingkan ras anak laki-lakinya. Kemudian adanya suatu kelainan genetik dan kromosom juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti yang terlihat pada anak yang menderita sindrom Down. Selain faktor internal, faktor eksternal atau lingkungan juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Contoh faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ialah masalah gizi, stimulasi psikologis maupun sosial ekonomi. Gizi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses tumbuh dan kembang anak. Sebelum lahir, anak tergantung pada zat gizi yang terdapat dalam darah ibu. Setelah lahir, anak tergantung pada tersedianya bahan makanan dan kemampuan saluran cerna. Hasil penelitian tentang pertumbuhan anak Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan pertumbuhan paling gawat terjadi pada usia 6-18 bulan. Penyebab gagal tumbuh kembang ini adalah keadaan gizi ibu selama hamil, pola makan bayi yang salah, penyakit infeksi, atau semacamnya. Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh stimulasi dan psikologis. Rangsangan atau stimulasi khususnya dalam keluarga, misalnya dengan penyediaan alat mainan, sosialisasi anak, keterlibatan anggota keluarga, apalagi ibu, sangat mempengaruhi dalam mencapai perkembangan anak yang optimal. Seorang anak yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh orang tua atau yang selalu merasa tertekan akan mengalami hambatan di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor lain yang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan ini juga adalah faktor sosial ekonomi. Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan, lingkungan yang jelek, serta kurangnya pengetahuan. Deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang para balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan. Tenaga kesehatan juga mempunyai waktu dalam membuat rencana tindakan intervensi yang tepat, terutama ketika harus melibatkan ibu dan keluarga. Bila penyimpangan terlambat dilakukan, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak.
Baiklah, di sini selanjutnya ada deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, emosi, dan perilaku. Yang pertama ada gangguan pertumbuhan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pemantauan berat badan sangat penting dilakukan untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Apabila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal sangat tinggi. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan seorang anak mengalami kurang gizi atau menderita penyakit kronis. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ukuran lingkar kepala menggambarkan isi kepala termasuk cairan cerebrospinal. Lingkaran kepala yang lebih dari normal dapat dijumpai pada anak yang menderita hidrosefalus atau tumor otak. Sedangkan apabila lingkar kepala kurang dari normal, dapat diduga anak tersebut biasanya menderita retardasi mental, malnutrisi kronis, atau hanya merupakan variasi normal. Deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan yang lebih berat. Jenis gangguan penglihatan yang dapat diderita oleh anak antara lain maturitas visual yang lambat, gangguan refraksi, juling, buta warna, atau kebutaan akibat katarak. Sedangkan ketulian pada anak dibedakan menjadi tuli konduksi dan tuli sensorineural. Menurut Hendarmin, tuli pada anak disebabkan karena faktor prenatal dan faktor postnatal. Faktor prenatalnya adalah genetik dari infeksi TORCH yang terjadi selama masa kehamilan, sedangkan faktor postnatal yang sering mengakibatkan ketulian adalah infeksi bakteri atau virus yang terkait dengan otitis media. Selanjutnya yang kedua ada gangguan perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik ini adalah kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Anak dengan cerebral palsy dapat mengalami keterbatasan perkembangan motorik sebagai akibat spastisitas, ateotosis, ataksi, atau hiptonia. Kelainan sumsum tulang belakang serta spina bifida juga dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik. Penyakit neuromuskular seperti muskular distrofi memperlihatkan keterlambatan dalam kemampuan berjalan. Namun, tidak selamanya gangguan perkembangan motorik selalu didasari adanya penyakit tertentu. Faktor lingkungan serta kepribadian anak juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam perkembangan motorik. Anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar seperti sering digendong atau diletakkan di baby walker dapat mengalami keterlambatan dalam mencapai kemampuan motoriknya. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa merupakan kombinasi seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan berbahasa melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan perilaku. Gangguan perkembangan bahasa pada anak diakibatkan dari berbagai faktor. Misalnya ada faktor genetik, gangguan pendengaran, intelijensia rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, maturasi yang terlambat, juga ada faktor keluarga. Selain itu, gangguan bicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing dan cerebral palsy. Gagap juga termasuk salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua agar anak bicara lebih jelas. Yang terakhir ada gangguan emosi dan perilaku. Selama tahap perkembangan, anak juga dapat mengalami berbagai gangguan yang terkait dengan psikiatri. Kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila memengaruhi interaksi sosial dari perkembangan anak. Contoh kecemasan yang dapat dialami anak adalah fobia sekolah, kecemasan berpisah, fobia sosial, dan kecemasan setelah mengalami trauma. Gangguan perkembangan pasif pada anak meliputi autisme serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Menurut Widya Tusti,
Autisme adalah kelainan neurobiologis yang menunjukkan gangguan komunikasi, interaksi, dan perilaku. Autisme ditandai dengan terhambatnya perkembangan bahasa, munculnya gerakan-gerakan aneh seperti berputar, melompat, atau mengamuk tanpa sebab. Itulah pembahasan dari materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu proses penting bagi seorang anak, mulai dari masa kelahirannya sampai dia beranjak dewasa. Kemudian, deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting untuk diketahui. Karena itu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan anak dan masalah-masalah yang dihadapinya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.